Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Puji syukur kita ucapkan Siang. kepada Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan sesi diskusi kita pada hari ini. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan, Bapak Dr. Andes Jalius MPD, dan Ibu Dr. Fevi Sunarti MPD. Baiklah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Fikir Rahmadani dengan NIM 24053121. Saya akan menjadi moderator pada sesi diskusi kita kali ini dengan tema peran program TIK dalam meningkatkan literasi keuangan bagi mahasiswa pendidikan ekonomi dan juga masyarakat. Baik, sebelum kita masuk kepada sesi diskusi, saya ingin memaparkan sedikit mengenai teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Di era modern ini, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK telah menjadi salah satu elemen penting dalam dunia pendidikan, termasuk di Indonesia. Seperti yang dijelaskan dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan karya Shafril dan Zelhendrizen 2017, pemanfaatan TIK membawa banyak perubahan positif dalam cara belajar dan mengajar. Dengan TIK ini, proses pembelajaran tidak lagi terbatas pada papan tulis dan buku teks saja, namun, siswa dan guru kini dapat menggunakan media digital seperti video pembelajaran, modul online, hingga aplikasi edukasi yang membuat materi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Kemudahan akses informasi juga menjadi salah satu keuntungan besar bagi TIK ini. Berbagai sumber belajar, mulai dari e-book hingga jurnal akademik, tersedia secara online dan dapat diakses kapan saja. Hal ini sangat membantu siswa untuk menggali lebih dalam pengetahuan yang mereka butuhkan tanpa harus bergantung pada buku cetak yang terbatas jumlahnya. TIK ini juga memungkinkan pembelajaran jarak jauh atau e-learning. Ini sangat membantu, terutama bagi siswa di daerah terpencil atau dalam situasi darurat seperti pandemi kemarin ini. Dengan adanya platform belajar online dan video konferensi, proses belajar tetap bisa berlangsung meskipun guru dan siswa tidak berada di tempat yang sama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, namun masih terkait dengan materi TIK atau Teknologi Informasi Teknologi. Dipersilakan. Baiklah teman-teman, saya akan memaparkan sedikit tentang yang sudah Fikir sebutkan tadi. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mutiara Novelina dengan NIM 24053029. Nah, nggak hanya itu, Fikir. Pemanfaatan TIK juga mendorong siswa dan guru untuk mengembangkan kemampuan literasi digital. Keterampilan ini sangat penting di era globalisasi, di mana hampir semua aspek kehidupan membutuhkan kemampuan teknologi. Tidak hanya dalam pembelajaran, TIK juga mendukung pengelolaan administrasi pendidikan. Guru dan sekolah dapat mengatur data siswa, nilai, hingga jadwal pelajaran secara lebih efektif dengan bantuan teknologi. Namun, penerapan TIK di Indonesia tidak tanpa tantangan. Keterbatasan akses internet dan kurangnya infrastruktur teknologi di daerah terpencil menjadi hambatan yang harus diatasi. Selain itu, banyak guru dan siswa yang masih belum terbiasa menggunakan teknologi, sehingga pelatihan dan bimbingan sangat diperlukan. Dengan segala manfaat dan tantangan yang ada, TIK tetap menjadi kunci penting dalam membangun pendidikan yang lebih baik di Indonesia. Dukungan dari pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal demi kemajuan generasi penerus bangsa. Baik, teman-teman, itu yang paparan saya tambahkan tadi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kita akan masuk kepada sesi diskusi. Kepada teman-teman yang ingin memberikan pendapat atau pertanyaan, dipersilakan. Izin kepada teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Nofsi Andrayani dengan NIM 24053106. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tujuan dari program Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, yaitu untuk mengintegrasikan modul digital berbasis simulasi ekonomi ke dalam kurikulum sekolah. Simulasi ini misalnya melibatkan praktik pengelolaan keuangan pribadi seperti menyusun anggaran, menabung, dan berinvestasi. Program ini biasanya bekerja sama dengan lembaga keuangan, yaitu bank atau fintech,
atau didukung oleh pemerintah daerah untuk memastikan keterjangkauan dan efektivitasnya. Sekian pendapat saya, terima kasih. Baiklah, izin menambahkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahmatul Islam dengan NIM 24053109. Baiklah. Ya, saya setuju dengan pendapat Noksi. Poin-poin yang disampaikan Noksi tadi sangat relevan dalam menghadapi tantangan literasi keuangan di era digital. Integrasi modul simulasi ekonomi ke dalam kurikulum merupakan langkah yang inovatif yang dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa pendidikan ekonomi tentang pengelolaan keuangan secara praktis. Dan kolaborasi dengan lembaga keuangan dan dukungan pemerintah memang sangat penting untuk memastikan program ini, agar program ini berjalan lebih efektif dan dapat diakses secara luas. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk sebelum mengimplementasikan digital ini. Yang pertama yaitu kesiapan infrastruktur digital atau kesiapan infrastruktur jaringan. Kalau kita ingin membahas cakupan yang lebih luas, tidak hanya terkhusus pada mahasiswa pendidikan ekonomi, tapi juga masyarakat luas, kita masih sama-sama melihat bahwasannya masih banyak masyarakat di daerah-daerah terpencil yang belum bisa mengakses jaringan. Jadi bagaimana mereka bisa mengakses literasi keuangan yang berbasis digital ini, sedangkan mereka belum memiliki akses jaringan. Jadi sangat perlu sekali kesiapan infrastruktur jaringan ini yang akan dilakukan oleh pemerintah. Yang kedua yaitu pelatihan bagi tenaga didik atau lebih tepatnya adanya pendidik yang memang pro di bidang ini. Kenapa? Tidak hanya di kalangan masyarakat, namun juga di kalangan kita sebagai mahasiswa pendidikan ekonomi, mungkin masih banyak dari kita yang belum memahami literasi keuangan yang berbasis digital ini. Jadi diperlukan edukasi dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pendidik yang emang pro di bidang ini. Sehingga mereka akan memberikan edukasi yang jelas dan dapat dipahami oleh masyarakat dan mahasiswa pendidikan ekonomi khususnya. Sekian, terima kasih. Izin berpendapat, perkenalkan nama saya Nabila Anggrani Putri, NIM 240535153. Penggunaan aplikasi atau modul digital dalam pendidikan ekonomi membantu memahami konsep keuangan secara visual dan praktis, seperti merencanakan anggaran, mengelola tabungan, dan simulasi investasi. Ini meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keputusan keuangan yang bijak, seperti memilih antara pengeluaran saat ini atau menabung untuk masa depan. Keterampilan ini penting untuk menghindari masalah keuangan di masa dewasa, seperti hutang yang tak terkendali. Dengan cara ini, pendidikan ekonomi mempersiapkan siswa untuk mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik di masa depan. Sekian pendapat saya, terima kasih. Izin berpendapat teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Marsyanda dengan NIM 240535189. Beberapa lembaga keuangan dan pemerintah lokal telah mulai mendukung inisiatif ini dengan memberikan modul pembelajaran atau aplikasi keuangan yang dapat digunakan oleh sekolah. Bentuk dukungan ini sangat beragam, mulai dari menyediakan dana, pelatihan guru, hingga menyediakan aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu siswa memahami konsep keuangan yang lebih baik. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong penerapan kurikulum berbasis literasi keuangan di sekolah yang dapat mencakup pemahaman tentang pengelolaan uang, asuransi, investasi, hingga perencanaan pensiunan. Sekian pendapat saya ucapkan terima kasih. Izin teman-teman, perkenalkan nama saya Maira Safadila dengan NIM 2405318. Inisiatif ini juga bertujuan meningkatkan literasi keuangan generasi muda melalui dukungan lembaga keuangan dan pemerintah, seperti penyediaan dana, pelatihan guru, dan aplikasi edukasi. Program ini mengintegrasikan konsep pengelolaan uang, investasi, hingga perencanaan pensiun dalam kurikulum sekolah. Kolaborasi antara sekolah, pemerintah, dan lembaga keuangan menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih mandiri secara finansial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih.
Izin teman-teman untuk menambahkan, benar kata Humaira, yaitu di sini saya akan menambahkan permasalahan literasi keuangan juga sering menjadi isu di kalangan pelajar, termasuk mahasiswa pendidikan ekonomi. Misalnya, kurangnya pengelolaan keuangan pribadi. Meskipun belajar tentang konsep ekonomi, banyak mahasiswa kesulitan mengatur keuangan pribadi, seperti membuat anggaran bulanan, menabung, atau menghindari utang konsumtif. Yaitu kedua, minimnya pemahaman praktis tentang ekonomi digital. Meski belajar teori ekonomi, mahasiswa seringkali kurang memahami bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam ekonomi digital, seperti pengelolaan investasi, penggunaan vintage, atau perencanaan keuangan. Sekian, terima kasih. Izin menambahkan kembali, benar menurut pendapat Nopsi, program TIK untuk literasi keuangan dapat membantu mahasiswa pendidikan ekonomi mengatasi masalah pengelolaan keuangan pribadi dan pemahaman ekonomi digital. Melalui aplikasi dan platform berbasis teknologi, mahasiswa dapat belajar membuat anggaran, menabung, memahami vintage, hingga merancang investasi. Dengan pendekatan ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori ekonomi, tetapi juga mampu menerapkan prinsip-prinsip keuangan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Sekian. Izin menambahkan, perkenalkan nama saya Aura Putri Amanda dengan NIM 24053006. Pendidikan literasi keuangan yang berbasis TIK di usia sekolah dapat menciptakan masyarakat yang lebih sadar keuangan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengaruhi tingkat utang pribadi yang tidak terkendali, meningkatnya angka tabungan, dan mendorong investasi produktif, yang semuanya berdampak positif pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian, terima kasih. Baik, izin menambahkan pendapat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fikri Rahmadani dengan NIM 24053121. Dari masalah-masalah yang dihadapi mahasiswa, khususnya pendidikan ekonomi dalam belajar, pendidik bisa melibatkan teknologi dalam memberikan pendidikan untuk mengajarkan konsep dasar keuangan, khususnya bagi mahasiswa pendidikan ekonomi, yang mana di jurusan ini akan sangat membutuhkan peran teknologi atau TIK dalam proses pembelajaran mereka, yang banyak menyangkut keuangan dan pengelolaan ekonomi yang baik. Contohnya dengan menggunakan aplikasi digital, simulasi ekonomi melalui aplikasi, penggunaan software keuangan, dan penggunaan e-book, yang dapat membantu memahami manajemen keuangan seperti bagaimana cara menyusun anggaran, akuntansi, menabung, dan investasi sederhana. Melalui beberapa program tersebut akan sangat membantu mahasiswa untuk memahami tentang keuangan dan juga menjadi upaya untuk meningkatkan literasi keuangan di generasi muda ini, khususnya untuk mahasiswa pendidikan ekonomi yang mana nantinya akan menghadapi tantangan nyata di bidang ekonomi yang semakin digital. Baik, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. Izin mendapatkan pendapat. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fani Prasetya Utama dengan NIM 4053141. Sebagai calon pendidik di bidang ekonomi, mahasiswa pendidikan ekonomi seperti kita dilatih untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan cara penyampaian konsep-konsep tersebut dalam masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan TIK memungkinkan para mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam menyampaikan materi literasi keuangan yang lebih interaktif dan mudah dipahami. Lebih lanjutnya, program ini mendukung pembangunan kurikulum yang mengintegrasi teknologi dalam proses pembelajaran ekonomi. Dengan adanya program TIK yang berbasis digital, mahasiswa dapat mempersiapkan diri untuk mengajarkan literasi keuangan secara lebih modern sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, tantangan kesenjangan digital yang ada juga menjadi bagian dari fokus pendidikan ekonomi untuk mempersiapkan calon guru yang mampu menjembatani perbedaan akses teknologi di masyarakat. Sekian dari saya. Baiklah teman-teman, izinkan menambahkan pendapat. Nah, betul sekali yang dikatakan Fani, namun ada juga implikasi jangka panjang dari program literasi keuangan berbasis TIK dalam lingkup pendidikan ekonomi.
Berikut adalah analisisnya yang akan saya jelaskan itu. Yang pertama, masyarakat yang lebih sadar finansial, yaitu peningkatan literasi keuangan di kalangan generasi muda akan menghasilkan masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya pengelolaan keuangan. Dengan pengetahuan yang lebih baik tentang konsep seperti anggaran, tabungan, dan investasi, individu dapat membuat keputusan finansial yang lebih bijaksana. Ini tidak hanya membantu mereka menghindari utang konsumsi yang berlebihan, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Masyarakat yang lebih sadar finansial cenderung memiliki perilaku konsumsi yang lebih bertanggung jawab, yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidakpastian ekonomi dan meningkatkan daya tahan terhadap krisis finansial. Yang kedua, inklusi keuangan, yaitu program literasi keuangan ini berperan penting dalam mendukung inklusi keuangan, terutama bagi generasi muda. Dengan memberikan pengetahuan tentang produk dan layanan keuangan, siswa akan lebih siap untuk menggunakan layanan perbankan dan investasi secara bertanggung jawab di masa dewasa mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi kesenjangan akses ke layanan keuangan, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah ataupun di daerah terpencil. Yang ketiga itu adalah perubahan kebijakan, di mana program literasi keuangan berbasis TIK terbukti efektif. Ada potensi untuk memperluas inisiatif ini menjadi bagian dari kebijakan pendidikan nasional. Pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menjadikan literasi keuangan sebagai bagian integral dari kurikulum pendidikan formal di semua tingkat pendidikan. Ini akan memastikan bahwa semua siswa, terlepas dari latar belakang sosialnya, ekonomi mereka, mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan literasi keuangan. Perubahan kebijakan semacam ini dapat menciptakan efek domino positif, di mana generasi mendatang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan keuangan dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Segitulah pendapat dari saya. Adakah yang ingin melanjutkan? Nama saya Muhammad Agil Jos. Dengan NIM 24953025, izin menambahkan pendapat. Implementasi jangka panjang. Yang pertama, pengurangan risiko keuangan. Generasi muda lebih siap menghadapi risiko finansial melalui perencanaan dana darurat dan investasi. Yang kedua, pemanfaatan teknologi keuangan atau fintech. Siswa memahami dan menggunakan fintech secara bijak untuk mendukung pengelolaan keuangan. Yang ketiga, etika keuangan. Literasi keuangan menanamkan pentingnya pengelolaan uang yang bertanggung jawab seperti tidak berutang berlebihan. Yang keempat, pengembangan kewirausahaan. Siswa lebih percaya diri memulai usaha dengan pemahaman dasar tentang pengelolaan modal dan arus kas. Yang kelima, perubahan pola keputusan. Generasi muda belajar membuat keputusan keuangan berdasarkan analisis dan data yang rasional. Yang keenam, inklusi keuangan yang luas. Membuka akses layanan keuangan bagi masyarakat terpencil atau kurang terlayani. Sekian, terima kasih. Oke, izin menambahkan dan sedikit meluruskan apa yang telah disampaikan oleh Ragil tadi. Sebelumnya perkenalkan, saya Mela Ramanda dengan NIM 24053063. Memang benar apa yang telah disampaikan Ragil mengenai berbagai macam keuntungan dari program ini. Contohnya adalah pengurangan risiko keuangan, fintech, dan pengembangan kewirausahaan. Tetapi sesuai dengan yang disampaikan oleh Rahmat sebelumnya mengenai hambatan-hambatan pada program ini masih perlu dipertimbangkan jika tidak jelasnya regulasi dari pemerintah masih terus berjalan. Jika program literasi keuangan berbasis TIK ini gagal, dampaknya bisa cukup besar dan berjangka panjang. Pertama-tama, banyak orang yang mungkin akan tetap kesulitan dalam mengelola keuangan. Tanpa pemahaman tentang cara penyusunan anggaran, menabung, atau berinvestasi, dengan bijak mereka bisa terjebak dalam masalah keuangan yang lebih besar seperti utang yang tidak terkendali atau kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Nah, selain itu, kegagalan ini bisa memperburuk ketimpangan ekonomi yang sudah ada. Masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau eh, 3T, mereka yang tidak memiliki akses teknologi akan semakin tertinggal. Mereka yang sudah terbiasa dengan cara tradisional dalam mengelola keuangan akan merasa sulit untuk beradaptasi dengan cara-cara baru yang ditawarkan oleh teknologi. Ini tentu memperlebar jurang antara mereka yang bisa mengakses informasi dan yang tidak. Nah, di sisi lain, generasi muda yang seharusnya mendapatkan pendidikan tentang literasi keuangan melalui teknologi mungkin akan kehilangan kesempatan untuk memahami bagaimana mengelola uang sejak dini. Tanpa bekal pengetahuan ini, mereka bisa terjebak dalam kesalahan finansial yang eh, berdampak besar pada masa depan mereka. Misalnya saja, mereka bisa terjebak dengan utang kredit atau pinjaman online yang justru membuat kondisi keuangan mereka semakin buruk. Nah, gagalnya program ini juga bisa memperkuat beban pemerintah. Dengan rendahnya tingkat literasi keuangan, masyarakat mungkin lebih sering bergantung pada bantuan sosial daripada mengelola keuangan mereka sendiri. Ini tentu saja akan menambah beban negara dalam menyediakan bantuan yang terus meningkat. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang keuangan formal bisa membuat orang lebih memilih cara yang tidak terjamin, seperti meminjam uang dari rentenir atau justru mengikuti investasi bodong yang justru merugikan mereka dalam jangka yang sangat panjang. Nah, tidak hanya itu, dalam skala yang lebih luas, perekonomian negara juga bisa terkena dampaknya jika masyarakat terus menabung dan berinvestasi dengan bijak, maka dana yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi bisa sangat terbatas. Tanpa adanya budaya menabung dan investasi, perekonomian bisa kekurangan modal yang dibutuhkan untuk pengembangan usaha atau proyek besar yang penting untuk negara. Dan yang terakhir, jika program berbasis TIK ini gagal, masyarakat bisa kehilangan kepercayaan pada teknologi sebagai alat untuk meningkatkan kehidupan mereka. Ini bisa berdampak buruk pada penggunaan teknologi di sektor lain seperti pendidikan dan ekonomi, di mana teknologi sebenarnya bisa memberikan solusi yang sangat bermanfaat. Nah, secara keseluruhan, kegagalan program ini bukan hanya merugikan individu, tetapi juga memperburuk masalah sosial dan ekonomi yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memastikan bahwa program literasi keuangan berbasis TIK ini berjalan dengan baik, agar masyarakat bisa lebih cerdas dalam mengelola keuangan mereka dan memanfaatkan teknologi untuk masa yang lebih baik. Sekian. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Faiza Khalidah dengan NIM 24053013. Pendapat dari teman-teman sekalian sangat benar sekali, karena dengan memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan, individu akan lebih mampu mengatur penghasilan dan pengeluaran mereka. Hal ini dapat meminimalkan risiko kesulitan keuangan di masa depan. Lebih dari itu, peran pendidikan ekonomi menjadi sangat penting dalam mendukung literasi keuangan. Melalui pendidikan ekonomi yang terstruktur, individu tidak hanya memahami prinsip dasar pengelolaan keuangan, tetapi juga mampu menganalisis dan mengambil keputusan keuangan yang bijak berdasarkan pengetahuan yang memadai. Ketika literasi keuangan dan pendidikan ekonomi diterapkan dengan baik, terutama di wilayah atau komunitas yang tertinggal, program ini berpotensi membantu mengurangi kesenjangan ekonomi. Pendidikan ekonomi dapat membuka wawasan kelompok rentan tentang cara mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan modern, seperti perbankan digital, investasi mikro, atau program pendanaan. Dengan demikian, pendidikan ekonomi tidak hanya meningkatkan kemampuan individu untuk mengelola keuangan pribadi, tetapi juga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang lebih inklusif. Sekian dari saya, terima kasih. Izin berpendapat, perkenalkan, nama saya Ajeng Sekar Kinasih dengan NIM 24053002.
Menurut saya, program ini merupakan langkah yang sangat inovatif dan relevan dengan tantangan zaman. Dengan memanfaatkan teknologi digital dan pendekatan yang interaktif, program ini dapat memiliki potensi besar untuk meningkatkan literasi keuangan siswa sejak dini. Beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah relevansi, yaitu program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, di mana literasi keuangan semakin penting dalam menghadapi kompleksitas dunia finansial. Yang kedua, efektivitas, yaitu simulasi ekonomi memberikan pengalaman belajar yang lebih nyata dan menarik bagi siswa, sehingga meningkatkan pemahaman yang retensi materi. Yang ketiga, ada kolaborasi, yaitu kemitraan dengan lembaga keuangan dan pemerintah daerah dapat memperkuat program ini dan memastikan keberlanjutannya. Yang keempat, ada tantangan. Meskipun memiliki banyak potensi, program ini juga menghadapi beberapa tantangan seperti kesenjangan digital, ketersediaan infrastruktur, dan kapasitas guru. Jadi kesimpulannya menurut saya, program integrasi modul digital berbasis simulasi ekonomi merupakan langkah yang sangat positif dalam upaya meningkatkan literasi keuangan di Indonesia. Dengan dukungan dari berbagai pihak, program ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi masa depan generasi muda. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, izinkan saya untuk menambahkan lagi. Nah, yang menjadi masalah adalah ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk menerima program tersebut. Nah, mengapa? Yang pertama adalah kesenjangan digital. Tidak semua masyarakat, terutama di daerah terpencil, memiliki akses ke internet ataupun perangkat digital. Adanya perbedaan kemampuan dalam menggunakan teknologi atau digital divide, terutama antara generasi muda dan generasi tua, ataupun antara orang daerah 3T dan daerah perkotaan. Nah, kedua adalah kurangnya pendampingan langsung. Program berbasis TIK ini sering kali kurang personal dan minim pendampingan langsung, sehingga sulit untuk menjangkau masyarakat yang belum akrab dengan teknologi. Dan itu kembali lagi pada masyarakat daerah 3T. Yang ketiga adalah ketimpangan ekonomi. Nah, program ini cenderung lebih efektif di kalangan masyarakat yang memiliki akses finansial dan teknologi, sementara kelompok berpenghasilan rendah justru akan tertinggal. Dan yang terakhir adalah tingkat literasi yang rendah. Bagi masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, penggunaan teknologi, pemahaman konsep keuangan melalui platform TIK ini bisa terasa rumit dan membingungkan. Selain itu, literasi yang rendah ini menjadi tantangan besar bagi kita. Mengapa? Kalau dilihat dari negara-negara lain dengan literasi tinggi, contohnya adalah Korea Selatan, ini memang akan sangat mudah jika melakukan literasi keuangan melalui TIK. Sedangkan kita dengan literasi yang sangat rendah, itu akan menjadi dampak buruk. Sekian dari saya. Izin menambahkan pernyataan Mela tadi. Sebelumnya, perkenalkan saya Aulia Fitriani dengan NIM 24053078. Tadi Mela memaparkan tentang masalah ketidaksiapan masyarakat Indonesia untuk menerima program ini. Lalu di sini saya akan memberikan pemaparan tentang bagaimana cara pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk mengatasi hambatan ini. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan edukasi. Banyak masyarakat belum memahami manfaat literasi keuangan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, dilakukan kampanye di literasi digital yang dilakukan melalui media sosial, televisi, dan kegiatan di komunitas untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik. Lalu dengan materi edukasi yang mudah dipahami, program literasi keuangan perlu disajikan dalam bentuk cerita atau simulasi sederhana yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, seperti pengelolaan keuangan rumah tangga atau penggunaan aplikasi e-wallet untuk transaksi sehari-hari. Lalu yang kedua, dengan meningkatkan infrastruktur dan aksesibilitas. Banyak daerah di Indonesia masih memiliki keterbatasan infrastruktur digital sehingga perlu pembangunan infrastruktur digital yang menyediakan jaringan internet yang merata hingga daerah pelosok untuk mengurangi kesenjangan digital.
Lalu dengan aplikasi ramah pengguna, mengembangkan aplikasi yang mudah digunakan oleh masyarakat dengan kemampuan teknologi rendah, termasuk menggunakan bahasa lokal. Yang ketiga, perlibatan komunitas lokal. Tokoh masyarakat, lembaga adat, dan organisasi lokal memiliki pengaruh besar dalam membangun kepercayaan masyarakat. Melibatkan mereka dalam program ini akan membantu mempercepat penerimaan dalam masyarakat. Lalu dengan pelatihan dengan pelatih lokal, anggota masyarakat dilatih untuk menjadi penggerak literasi keuangan di komunitas masing-masing. Yang keempat ada pendekatan inklusif. Pendekatan ini harus mencakup berbagai kelompok masyarakat yang memiliki kebutuhan berbeda. Misalnya, memberikan pelatihan khusus bagi perempuan, UMKM, dan lansia yang sering tertinggal dalam penerapan teknologi. Menyediakan materi dalam berbagai bahasa daerah untuk memudahkan pemahaman mereka. Lalu yang kelima, yaitu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satu alasan masyarakat enggan menggunakan teknologi keuangan adalah adanya rasa takut terhadap penipuan atau kehilangan data-data pribadi. Lalu, kita harus melakukan kampanye keamanan digital dengan mengedukasi tentang cara melindungi data pribadi dan menghindari modus-modus penipuan digital. Lalu dengan transparansi program, dengan menyampaikan tujuan, manfaat, dan keamanan program secara terbuka untuk membangun kepercayaan. Yang keenam yaitu kolaborasi dengan sektor swasta. Perusahaan vintage, startup teknologi, dan bank memiliki pengalaman dalam mengembangkan solusi digital. Mereka dapat diajak bekerja sama untuk mendukung pelatihan atau penyediaan insentif, seperti diskon atau cashback bagi pengguna aplikasi keuangan. Lalu yang terakhir, dengan evaluasi dan penyesuaian program. Program yang diterapkan perlu dievaluasi secara berkala untuk mengetahui apakah efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari hasil evaluasi, pendekatan dapat disesuaikan agar program lebih relevan. Dengan langkah-langkah yang saya sebutkan tadi, masyarakat Indonesia akan lebih siap menerima dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan literasi keuangannya. Keberhasilan program ini memerlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Izin teman-teman, perkenalkan nama saya Hairunisa dengan NIM 243016. 24053016. Maaf. Di sini saya akan membahas sedikit tentang keuntungan mempelajari program berbasis TIK. Yang pertama yaitu aksesibilitas luas. Teknologi memungkinkan edukasi menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil. Yang kedua, efisiensi biaya. Penyebaran informasi melalui teknologi lebih hemat dibandingkan metode konvensional. Yang ketiga, personalisasi pembelajaran. Penggunaan dapat belajar sesuai kecepatan dan kebutuhan mereka. Yang keempat, interaktivitas. Teknologi memungkinkan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan melalui simulasi atau permainan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, literasi keuangan dapat ditingkatkan secara signifikan, menjangkau lebih banyak kalangan, dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan finansial masyarakat. Sekian dari saya. Baik, apakah masih ada teman-teman yang ingin menambahkan pendapat? Baik, jika teman-teman tidak ada yang menambahkan pendapat, bisa kita ambil kesimpulan dari diskusi kita tadi. Kita sudah mengetahui bagaimana pengimplementasian teknologi dalam pembelajaran keuangan, khususnya bagi mahasiswa pendidikan ekonomi. Apa saja manfaatnya, implikasi jangka panjang, tantangan yang timbul, dan juga tadi dipaparkan bagaimana cara mengatasinya. Nah, penggunaan teknologi memang penting ditanamkan dalam pembelajaran, yang mana akan memberikan kemudahan dalam pembelajaran, baik dari segi memberikan kemudahan akses bagi pendidikan di berbagai kalangan dalam masyarakat, dan juga menyebabkan proses pembelajaran menjadi adaptif dan lebih fleksibel. Sehingga mahasiswa dapat secara langsung menerapkan pembelajaran ekonomi keuangan dalam kehidupan mereka.
Dengan teknologi, mahasiswa tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan saja, namun juga dapat berkontribusi secara aktif melalui pembelajaran berbasis teknologi tersebut. Baik, sekian kesimpulan dari saya. Apakah teman-teman ada ingin menambahkan kesimpulan? Izin saya ingin menambahkan beberapa kesimpulan. Baik, seperti yang telah disimpulkan oleh Vicky tadi mengenai implementasi dan sebagainya dari penerapan TIK ini dalam peningkatan literasi keuangan. Nah, dari berbagai tantangan dan keuntungan tadi, jika kita ingin program ini tetap berjalan dan secara terencana, yang pertama adalah regulasi dari pemerintah kita harus jelas, terutama dalam infrastruktur dan bantuan-bantuan ekonomi lainnya, dan sosialisasi dari pemerintah, serta aturan-aturan dari pemerintah juga. Dan yang terakhir adalah peningkatan literasi secara umum. Jika kita ingin meningkatkan literasi dalam keuangan berbasis TIK ini, kita tentunya harus pandai dalam literasi secara umum. Seperti yang telah saya ambil contohnya tadi, yaitu perbedaan kita dengan negara yang mempunyai literasi tinggi, contohnya Korea, mereka sudah siap dengan penggunaan TIK ini dalam literasi keuangan mereka. Karena mengapa? Karena literasi mereka sudah tinggi, berbeda dengan kita yang memiliki literasi rendah. Jadi, untuk mencapai semua keuntungan dari program ini, dua poin tersebut harus dijalankan dengan baik. Sekian dari saya. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Mungkin sekian sesi Zoom kita pada hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat menambah wawasan dan diharapkan penggunaan TIK yang sudah kita bahas tadi ini dapat kita implementasikan di kehidupan belajar kita sehari-hari dengan baik. Baik, saya sebagai moderator memohon maaf jika terdapat kesalahan kata baik perbuatan. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.